Megumi yang saat itu di depan gerbang sekolah, sedang menunggu Itadori, dikejutkan dengan kemunculannya, yang disertai dengan ucapan, bahwa sia-sia saja menunggu, karena Itadori kesulitan untuk bertukar tubuh dengannya. Megumi pun sadar bahwa Itadori yang ada di hadapannya sebenarnya adalah Sukuna. Belum habis keterkejutan Megumi, Sukuna yang berada di hadapannya berkata bahwa dia memiliki rencana buat menyandra Itadori. Kemudian bersamaan dengan ucapannya, Sukuna pun langsung menghunjamkan tangan ke arah dadanya sendiri, kemudian menarik keluar jantung Itadori dan membuangnya. Rencana Sukuna mengambil jantung Itadori adalah untuk mencegah Itadori kembali, karena sebagai manusia, jika Itadori kembali, sedangkan tubuhnya tidak memiliki jantung, maka bisa dipastikan dia akan mati. Namun meski Sukuna berkata bahwa Itadori tidak mungkin kembali, dikarenakan jantungnya tidak ada, namun Megumi yakin bahwa Itadori pasti kembali, dan karena mengetahui hal tersebut, Megumi pun berniat mengulur waktu, agar Sukuna bisa mengembalikan jantung Itadori. Namun Sukuna yang disebut Raja Kutukan benar-benar memiliki kemampuan yang superpower, meski hanya 20% kemampuannya, sudah mampu membuat perlawanan Megumi tak berarti. Dalam pertarungan itu, Sukuna justru tertarik, dan penasaran dengan Megumi. Sedangkan Megumi sendiri saat itu teringat dengan masa lalunya, entah siapa wanita dalam ingatan Megumi itu, dan ketika akan mengerahkan kemampuan untuk bertarung habis-habisan, saat itulah Itadori muncul, dan kembali menguasai tubuhnya. Namun dikarenakan tubuhnya tidak memiliki jantung, setelah sempat mendengar alasan Megumi tidak membunuhnya dulu ketika dia berubah menjadi kutukan setelah memakan jari Sukuna, Itadori pun tumbang di hadapan Megumi. Sementara itu di salah satu jalur lalu lintas kota Tokyo, tampak Geto Suguru bersama beberapa kutukan melakukan pembicaraan, yang mana pembicaraan itu menjelaskan bahwa mereka dalang dari kutukan tingkat tinggi, yang sebelumnya dihadapi Itadori dan kawan-kawannya. Hal itu dilakukan, hanya untuk menguji kekuatan dari Ryomen Sukuna. Pembicaraan mereka lanjutkan dalam sebuah kafe. Para kutukan itu berencana untuk memusnahkan umat manusia yang mereka anggap sebagai peniru, sedangkan mereka para kutukan adalah makhluk suci yang terbentuk dari semua perasaan manusia. Namun selama ini rencana mereka selalu digagalkan para penyihir Jujutsu, oleh karena itu mereka meminta bantuan dari Geto. Sedangkan Geto sendiri mengatakan dua syarat untuk menang melawan penyihir Jujutsu, yaitu menyegel Gojo Satoru, dan menarik Itadori, yang di tubuhnya berdiam Ryomen Sukuna sebagai sekutu. Untuk melancarkan rencananya, sambil tersenyum, Geto juga menyarankan, menggunakan kutukan pusaka tingkat tinggi, yaitu Rana Penjara. Setelah menyatakan kesanggupan untuk menghadapi Gojo Satoru, salah satu kutukan bernama Jugo menunjukkan eksistensinya, dengan membakar pelayan yang hendak menanyakan pesanan kepada Geto, dilanjutkan dengan seluruh pengunjung, dan pelayan lainnya di kafe tersebut.